Jadi gini, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Saya kira ini bukan hanya perkataannya Imam Syafi'i. Bahwa semua ulama itu kalau memang pendapatnya bertentangan dengan hadis sahih, maka mereka mengatakan gak usah ikut pendapat saya, ikut hadis yang sahih. Tetapi statement ini harus diletakkan dalam konteks yang tepat. Pertama, bahwa ini bukan diucapkan oleh kepada semua orang. Pertama, sebab Imam Syafi'i bilang ad-dawuh kayak gini kepada siapa? Mestinya kan kepada orang-orang yang dianggap oleh Imam Syafi'i mencapai darajatal mujtahid. Karena itu berarti satu, hadis ini bukan dalam konteks umum kepada siapa saja, tetapi kepada orang yang bisa mengetahui sahih atau tidaknya hadis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi di dalam Muqaddimatul Majmu' itu sudah menjelaskan bahwa bukan berarti kemudian ketika kita bertemu hadis sahih langsung kita ambil, langsung kita tinggalkan pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu bukan orang gak ahli hadis. Kadang ada hadis sahih oleh Imam Syafi'i ditinggalkan karena bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Sehingga nanti ada pembahasan di dalam usul fikih itu ada ta'arudul adillah. Ada bagaimana kita menyikapi ketika terjadi tampak kontradiksi antara satu dalil dengan dalil yang lain. Di sana ada metodenya, yang pertama ada metode jam'u, kompromisasi antara hadis satu dengan hadis yang lain. Kemudian ada metode nashu, kan ada gitu kan. Ada di sana kalau bertentangan antara khos dengan khos, maka bagaimana? Kalau am dengan am bagaimana? Kalau antara am dengan khos, maka dilakukan takhsis. Kalau misalnya khos dengan khos, upayakan dikompromikan, nggak bisa maka dilakukan nasakh kalau diketahui sejarahnya mana yang lebih dulu turun. Kalau tidak diketahui maka dilakukan tarjih. Nah, kan begitu kan? Maka dengan demikian bukan berarti dawuhnya Imam Syafi'i ini tiap kita bertemu ini hadis sahih. Oh, ini kok beda dengan pendapatnya? Oh, berarti ambil yang sahih saja. Nah, yang Imam Syafi'i lemparkan. Oh, tidak. Karena bisa jadi dalam masalah ini Imam Syafi'i sebenarnya tahu ke hadis ini, tapi tidak dipakai karena menemukan dalil yang lebih kuat. Nah, maka karena itulah jawaban saya bahwa idza shahhal hadis fa huwa madhhabi ini bukan berarti setiap dari kita bertemu dengan hadis kita anggap ini sahih langsung kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i kita tinggalkan. Bukan. Karena satu hadis ini, statement ini diucapkan oleh Imam Syafi'i bukan kepada semua orang, tetapi kepada orang yang memang ahli. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini Imam Syafi'i kadang meninggalkan hadis sahih karena bertentangan dengan dalil yang lain. Sehingga bisa jadi hadis yang sampean anggap itu sahih sebenarnya memang Imam Syafi'i tahu tapi ditinggalkan. Ini jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai apa tadi ya? Tadi kemudian ada masalah mujtahid yang bagaimana gitu ya. Kita tahu darajatul mujtahid, maratibul mujtahid. Maratibul mujtahid itu seperti dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Muqaddimatul Majmu', itu ada mujtahid mutlak mustaqil, ada mujtahid mutlak ghairul mustaqil, kemudian ada ashabul wujub, ada mujtahid fatwa, mujtahid tarjih, kemudian ada lagi seterusnya, saya lupa istilah-istilahnya. Tetapi yang jelas kalau untuk berijtihad mustaqil itu dia hanyalah ulama mujtahid yang punya usul fikih sendiri. Mujtahid mustaqil itu adalah ya Imam Syafi'i, artinya dia punya syarat-syarat untuk berijtihad, dia punya tahu ayatul ahkam, ahadithul ahkam, tahu nasikh mansukh, asbabun nuzul, bisa menilai sahih dan tidaknya hadis. Kemudian dan semua itu sudah terpenuhi, untuk bisa disebut mustaqil dia harus punya usul fikih sendiri. Karenanya mujtahid mustaqil itu dalam mazhab Syafi'i ya Imam Syafi'i. Di bawahnya itu ada mujtahid mutlak ghairul mustaqil. Nah, ini orang ahli ijtihad sudah memenuhi syarat untuk berijtihad sendiri.
tetapi tidak memiliki metode, tidak memiliki metode sendiri. Metodenya tetap pakai punya Imam Syafi'i. Misalnya siapa? Imam Muzani dan semacamnya. Kemudian ada ashabul wujud. Ashabul wujud itu tidak memenuhi syarat untuk berijtihad, tetapi ketika ada persoalan baru, maka dia melakukan tahrij terhadap jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dan seterusnya ada mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa itu artinya kemampuan dia itu hanyalah mengunggulkan. Sudah ada perbedaan pendapat, mana yang lebih unggul. Itu mujtahid fatwa atau mujtahid tarjih. Kemudian di bawahnya lagi itu ya kita hanya nakil, hanya sekedar menukil pendapat-pendapatnya ulama. Jadi kalau sampai mau berijtihad berarti mau meninggalkan pendapatnya Imam Syafi'i terus mau berijtihad dengan hadis sahih, ya berarti harus mujtahid mutlak mustaqil atau mujtahid mutlak ghairul mustaqil, atau begini, ada istilah mujtahid mutajazzi. Artinya begini, ada seorang mujtahid tapi tidak sampai mutlak. Tidak mutlak dalam keseluruhan, dia hanya menguasai dalam satu bab. Misalnya dia mujtahid mutlak tapi hanya dalam bab waris saja, maka dalam masalah ini nggak apa-apa, dia berijtihad berdasarkan hadis langsung. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai ini. Kemudian yang kedua mengenai kita ikut Syafi'iyah bukan ikut Syafi'i. Yang perlu kita ketahui bahwa mazhab Syafi'i itu sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama, yang dimaksud mazhab Syafi'i itu ada aqwal Syafi'i, qaulnya Imam Syafi'i. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i itu disebut qaul. Kemudian pendapat santri-santrinya Imam Syafi'i itu disebut wajah. Ini kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak punya pendapat misalnya. Dalam masalah ini Imam Syafi'i tidak punya pendapat. Maka kemudian ashabus Syafi'i melakukan tahrij kepada qaulnya Imam Syafi'i. Tahrij itu kalau di usul fikih itu ada kias, kemudian tapi kias itu langsung ke Al-Quran hadis misalnya. Tahrij itu biasa dipakai oleh ashabul wujud mengkiaskan kepada jawabannya Imam Syafi'i. Kemudian di bawahnya lagi ada istilah bahthun lil mutaakhirin. Jadi ini mazhab semua disebut mazhab Syafi'i. Qaul, wajah, bahthun lil mutaakhirin. Nah, maka karena itu kita lihat aja dulu yang diikuti oleh kita itu dalam kasus apa sehingga nggak bisa. Contohkan masalah apa? Tadi masalah ihda'us shawab. Masalah ihda'us shawab itu kan ulama kita mengenai Imam Syafi'i itu sebenarnya mengatakan sampai atau tidak, itu kan masih khilaf. Bahkan kata Imam Nawawi di dalam Al-Adhkar itu Imam Syafi'i itu mempraktikkan sendiri baca Al-Quran di depan kuburan, kemudian dihadiahkan kepada si mayit. Makanya kemudian oleh ulama, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai itu kalau tidak kita doakan hadiah untuk mayit dan tidak dibaca di hadapannya. Kalau dibaca gitu, Imam Syafi'i juga berpendapat. Meskipun demikian, kita nggak ikut Imam Syafi'i, ikut Syafi'i ya kalau memang betul misalnya Imam Syafi'i. Memang kenapa? Gitu. Memang kenapa kalau kita misalnya nggak ikut Imam Syafi'i, tapi kita ikut madhab lain misalnya. Padahal kan semua itu adalah ala hudan. Setiap dari madhabul arba'ah itu ala hudan. Makanya ikhtilafu ummati rahmatun. Setiap perbedaan umatku, ulamaku itu adalah rahmah. Bahkan kata ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang sengaja membuat kebanyakan dari tek-tek agama itu dhanniyah. Tidak bersifat pasti, tidak menunjuk kepada satu makna. Sehingga apa? Dari dhanniyatul nusus, maka kemudian ulama berbeda-beda pemahamannya. Dengan berbeda-beda pemahaman ulama ini maka akan menjadi rahmah bagi umat. Umat tidak kesulitan. Misalnya kalau di sini Syafi'iyah, menurut Imam Syafi'i air yang terkena najis, air sedikit yang terkena najis, berubah atau tidak itu jadi najis. Tapi kalau menurut mazhab Malik, air yang terkena najis itu tidak najis kecuali berubah kalau sedikit. Nah, ini menurut saya bagus sekali ini ada khilafiyah ini. Coba misalnya di masyarakat yang airnya sedikit. Misal mungkin di Afrika, ikut mazhabnya Syafi'i.
Kejatuhan temicing sekoni, aduh najis aing sa jeding. Setengah jeding, mas jeding kan dua lagi. Segentong misalnya. Ini kan repot. Musim mimur misalnya. Min hikmah dari dhanniyatun nusus, Allah menjadikan nas-nas itu adalah dhanni, maka kita kemudian ikut kepada madhab lain. Yang madhab lain ini juga berdasarkan dalil, juga bukan sembarangan. Karena itu kalau saya menjawab pertanyaan tadi, pertama nggak betul bahwa kita hanya ikut Syafi'iyah, tidak ikut Syafi'i. Kebanyakan dari masalah yang kita praktekkan di Indonesia, kita ikut Imam Syafi'i yang juga disetujui oleh Syafi'iyah. Mungkin juga ikut Syafi'iyah dalam kasus-kasus yang memang Imam Syafi'i tidak punya pendapat dalam kasus itu. Atau kita ikut Syafi'iyah, bahkan ikut di luar Syafi'iyah karena ini yang tidak harut kepada umat, tidak menyulitkan kepada umat, yang ini sesuai dengan maqasidus syariah yang di dalam Al-Quran ditegaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Mungkin sekali tahu.